Bab 521, Bunga dan Lilin Kamar Pengantin. Dilihat atau tidak, ini adalah puisi yang mudah menyentuh hati orang, itulah sebabnya Zhu Ping'an memilihnya. Zhu Ping'an mengenal puisi ini pada tahun 2008. Setelah membacanya di novel, dia mengingatnya dalam-dalam di benaknya. Banyak orang yang salah mengira bahwa puisi ini ditulis oleh Sang Yang Gyatso. Faktanya, ini adalah kesalahpahaman. Pemilik puisi ini adalah seorang gadis Hantasi Lamu Duo. Meskipun puisi ini tidak ada hubungannya dengan cinta ketika penulis aslinya menulisnya, mungkin semua orang mengasosiasikannya dengan cinta. Ini adalah puisi yang memikat mata, telinga dan hati. Oleh karena itu, Zhu Ping'an memilih artikel, melihat dan tidak melihat, ini sebagai batu loncatan. Tentu saja hasilnya tidak mengecewakan Zhu Ping'an. Setelah melihat dan tidak melihat disahkan, sekitar 10 menit kemudian, pintu ketiga dibuka untuk Zhu Ping'an. Di atas pohon willow di bawah sinar bulan, orang-orang bertemu setelah senja. Di tengah cahaya bulan yang menari, Zhu Ping'an melangkah ke halaman ketiga. Ketika Zhu Ping'an melangkah ke halaman ketiga, dia sudah siap secara mental. Sejak dia masuk, setiap pintu yang dia masuki akan menjadi ujian. Dia mengira akan ada ujian di pintu terakhir kamar pengantin, sama seperti sejarah, pada hari ketiga malam pernikahan Su Xiaomei, dia mengikuti ujian pengantin prianya Qin Shaoyou. Orang-orang sangat menyukai kata tiga. Mereka telah melalui 2 ujian, dan mungkin tinggal 1 kali lagi. Ketika pertama kali memasuki halaman, Zhu Ping'an memperhatikan bahwa seorang gadis di depan pintu kamar pengantin memegang sebuah gulungan di tangannya, diikat dengan pita merah. Zhu Ping'an memperkirakan gulungan ini mungkin merupakan ujian ketiga malam ini. Seharusnya ada judul atau sesuatu yang tertulis di gulungan itu. Halo, Paman, ada 4 gadis yang kompak berdiri di depan pintu kamar pengantin. Ketika Zhu Ping'an mendekat, mereka memanggil Zhu Ping'an dan membungkukkan pinggang untuk memberi hormat kepada pembantu Zhu Ping'an, sepertinya dia hendak memasuki kamar pengantin. Oh, halo. Zhu Ping'an mengulurkan tangannya dan memberikan sedikit dukungan, tapi dia masih belum terbiasa dengan orang lain yang memberi hormat padanya. Setelah melihat pelayan kecil Baozi, Zhu Ping'an tersenyum tipis, mengangguk ke pelayan kecil Baozi, dan menyapa. Lalu, aku melihat wajah pelayan kecil Baozi semakin merah. Namun yang mengejutkan Zhu Ping'an, tidak ada ujian. Setelah beberapa gadis menyapa, mereka memperkenalkan Zhu Ping'an ke kamar pengantin. Faktanya, gadis yang memegang gulungan itu ingin membuka gulungan itu pada awalnya, seolah-olah dia akan mengajukan pertanyaan, tetapi pelayan kecil Baozi menggigit telinga gadis itu dan membisikkan beberapa kata, lalu gadis itu membuka gulungan itu lagi. Menyimpan. Singkatnya, tidak ada tes, dan Zhu Ping'an langsung dimasukkan ke kamar pengantin. Memasuki kamar pengantin dan melihat karpet merah serta perabotan emas dan batu giok di bawah kakinya, Zhu Ping'an hampir sedikit malu untuk menurunkan kakinya. Bahkan dari sudut pandang modern, perabotan kamar pengantin ini terlalu mewah dan megah. Pamanku, silakan datang ke sini. Saat Zhu Ping'an sedang menghela nafas melihat dekorasi ruang pernikahan, seorang wanita tua berpakaian rapi berusia 40-an berjalan keluar dari balik layar dan membawa Zhu Ping'an masuk. Zhu Ping'an mengikuti wanita tua itu dan segera tiba di kamar tidur tengah kamar pengantin. Selain tulisan, kebahagiaan ganda, ada 2 potongan kertas di pintu kamar kelinci putih kecil tergeletak di atas daun osmanthus. Daun dan malam, tidur berlama-lama dan berlama-lama, malam berlama-lama, mungkin berarti mendapatkan bantuan pasangan selama 1 malam 100 hari. Potongan kertas lainnya adalah gambar ikan dan air serta ayunan. Ikan dan air bahagia, dan ayunannya adalah Qian Qiu yang artinya ikan dan air akan bertahan selamanya. Kamar tidurnya dilengkapi dengan meja rias yang dibuat dengan indah, meja tulis, pembakar dupa, berbagai macam rak kuno, vas jingdesen, wadah anggur, pedang kaligrafi dan guzeng, berbagai harta karun dan emas, batu giok dan porselen ditempatkan di rak kuno, dan ada bunga terbuka di dalam vas, bunga peoni dan bunga teratai yang cerah, serta 2 lilin merah setebal pergelangan tangan yang menyala di atas meja, sangat menambah suasana malam pernikahan. Butuh 10 tahun untuk menyeberang dengan perahu yang sama, dan butuh 100 tahun untuk bisa tidur bersama.
Tempat tidur pernikahan di kamar tidur sangat tinggi dan bisa disebut tempat tidur pernikahan yang mewah. Zhu Ping'an bahkan berpikir dengan cara yang jahat bahwa bahkan bertiga atau berempat di atasnya tidak akan terasa sesak sama sekali. Duduk di ranjang pernikahan adalah seorang wanita cantik, mengenakan pakaian pengantin berwarna merah cerah, dengan sehelai sutra unik berwarna merah cerah menutupi kepalanya, sehingga penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Sisik yang bahagia akan menghindari bencana dan membawa keberuntungan. Pamanku bisa memilih sapu tangan yang bahagia, kata wanita tua itu sambil menyerahkan sebuah batu Gyeokruyi bintang biduk selatan, bintang 7 biduk, dan seterusnya. Bersama dengan 3 bintang rejeki, dan umur panjang, totalnya ada 16 bintang, yang merupakan gabungan dari batang surgawi dan cabang duniawi, dan digunakan untuk membawa keberuntungan bagi hijab. Zhu Ping'an mengambil alih Yurui dan hendak melepas hijab merahnya. Paman, kamu mengambilnya mundur, kamu mengambilnya mundur. Ketika wanita tua itu melihat bahwa Zhu Ping'an telah membawa Yurui mundur, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Fiu, si idiot ini begitu bersemangat hingga dia bahkan memegang timbangannya ke belakang. Si cantik di balik hijab merah mau tidak mau mengerutkan mulut kecilnya. Apakah ada pro atau kontra terhadap hal ini? Zhu Ping'an menggaruk kepalanya, lalu mengingatkan wanita tua itu, dia menyesuaikan kembali Yurui, lalu meraih hijab merah. Saat dia membuka hijab merahnya, seluruh kamar pengantin menyala. Detak jantung berdenyut. Di bawah jilbab merah, Li Su seperti campuran peri, penggoda, dan penyihir, dengan sedikit peri, sedikit pesona, dan sedikit pesona, satu tatapan matanya menyampaikan 1000 jenis perasaan asmara, dan dia adalah kecantikan yang menawan dan tak tertandingi. Benar-benar bencana. Tenggorokan Zhu Ping'an sedikit kering dan dia sepertinya haus. Perjodohan yang dibuat di surga, sebuah harapan menjadi kenyataan. Selamat, Paman, dan selamat untuk Nona. Wanita tua di samping melihat Zhu Ping'an membuka gaun pengantinnya, dan mau tidak mau memuji dan mengucapkan kata-kata baik dengannya, senyum di wajahnya. Keluarga kaya lebih memperhatikan berbagai hal. Jika itu adalah keluarga biasa di desa Xiahe, akan banyak sekali tata cara upacara pengantin. Setelah pengantin pria selesai minum di luar, dia kembali ke kamar pengantin dengan bau alkohol. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat hijab merah, dan keduanya langsung menuju topik Chun Xiao. Berbeda dengan sekarang, masih ada seorang wanita tua dan sepasang program. Setelah mengambil sapu tangan, wanita tua itu mengucapkan banyak kata-kata baik, dan kemudian memimpin Li Su dan Zhu Ping'an untuk duduk di depan beberapa meja, di mana mereka duduk saling berhadapan di beberapa meja. Di atas meja terdapat makanan pokok millet dan millet, serta hidangan daging, sepotong daging merah, dan beberapa piring kecil berisi saus, nasi fermentasi, nasi ketan, dan nasi ketan untuk bumbu. Program ini disebut berbagi penjara dan makan, dan hidangan daging adalah penjaranya. Kitab Ritus. Hunyi, ketika seorang wanita datang, menantu laki-lakinya membungkuk padanya dan mengizinkannya masuk. Mereka dikurung bersama dan makan, dan mereka bersama dan mabuk. Oleh karena itu, mereka bersatu dan memiliki martabat dan inferioritas yang sama, sehingga mereka bisa saling berciuman. Setelah dikurung dan makan bersama, itu adalah kombinasi dari dua fu, yang merupakan versi modern dari minum anggur. Jika dipadukan dengan anggur, terdapat 3 kali anggur, yang disebut 3 anggur yang difermentasi. 2 kali pertama, wanita tua itu menuangkan anggur untuk mereka berdua dengan Jue, tetapi kali ketiga dia menuangkan anggur dengan Jin. Anggur Jiaobe pada zaman ini agak berbeda dengan anggur Jiaobe modern. Zhu Ping'an dan Li Su pertama-tama meminum setengah dari anggur tersebut, lalu mencampurkan kedua gelas tersebut dan membaginya menjadi 2 gelas, kemudian mereka bertukar gelas dan meminum sisanya. Setelah minum, buang Jin, 1 positif dan 1 negatif, di bawah tempat tidur, yang berarti pernikahan bahagia selama 100 tahun. Itu adalah labu, dan anggur yang dikandungnya agak pahit. Terlebih lagi, ketika Li Su meminum secangkir anggur tadi, dia hanya mencicipinya sebentar. Selain itu, Zhu Ping'an merasa sedikit pusing setelah meminum 2 wine Jue di depannya dan wine gabungan ini. Sebagai pasangan suami istri, cinta mereka terhadap satu sama lain sudah tidak perlu diragukan lagi.
Usai minum bersama, diadakan upacara pengikatan rambut. Laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan menggunakan gunting emas untuk memotong seikat rambut di sisi kiri Zupingan dan sisi kanan Li Su, mengikatnya menjadi satu benang sutra merah, dan meletakkannya di bawah bantal. Momen berhubungan seks bernilai 1000 keping emas, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah upacara, wanita tua itu pergi dengan bijak, hanya menyisakan Zupingan dan Li Su di kamar pengantin. Mata besar menghadap mata kecil, dan sesaat suasananya agak menawan. Bab 522. Sedikit glitchy, tidak ada pembaruan malam ini. Pada malam pengantin, seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, mata mereka saling berhadapan. Suhu di dalam ruangan sepertinya meningkat karena benturan mata. Hei, kenapa kamu selalu menatap orang ini? Kamu tidak kenal aku, tegur Li Su. Seolah-olah ada air yang mengalir di matanya yang seperti rubah betina, seperti air yang lemah, membuat orang tanpa sadar menurutinya. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Zupingan mengerutkan bibirnya, matanya beralih dari Li Su ke ranjang pernikahan, dan matanya tertuju pada bantal bebek gemuk di belakang Li Su, dan lekukan bibirnya semakin dalam. Lalu siapa yang ingin kamu temui di sini? Li Su memutar matanya ke arah Zupingan dan berkata dengan genit, mulut cerinya kemerahan dan lesat. Aku belum memikirkannya. Zupingan menyentuh keningnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pernikahan ini benar-benar tidak terduga. Sebelum mengetahui kabar pernikahan tersebut, Zupingan benar-benar tidak pernah menyangka akan menikahinya Su mengadakan malam pernikahan bunga dan lilin hari ini. Namun, hidup memang seperti ini, masa depan penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Ada banyak hal yang belum kamu pikirkan. Li Su hanya bisa memutar matanya ketika mendengar ini. Melihat Li Su memutar matanya, Zupingan tersenyum tanpa berkata-kata. Gadis ini sangat lucu dan imut bahkan ketika dia memutar matanya cantik. Untuk kecantikan yang begitu murni dan alami, jika di zaman modern, kecantikan Li Su akan melampaui kecantikan bintang wanita papan atas. Di malam pengantin dengan seorang gadis cantik dan perlakuan seperti itu, Zupingan hanya ingin menjalani kehidupan bahagia beberapa generasi kedua yang kaya ketika menonton film aksi romantis di zaman modern. Bagi saya sendiri, saya pikir akan sangat menyenangkan memiliki pacar. Sedangkan untuk gadis secantik itu, saya bahkan tidak pernah bermimpi untuk berhubungan seks dengannya. Saya rasa hanya generasi kedua orang kaya yang bisa berhubungan seks dengannya. Tak disangka, kini dia dan Li Su sedang melangsungkan upacara pernikahan. Apakah kamu haus? Zupingan menurunkan bunga merah besar yang tergantung di depannya, berjalan ke meja dan menuangkan 2 cangkir teh, lalu mengambil salah satu cangkir dan memandang Li Su dan bertanya. Ember, Li Su menggembungkan pipinya dan meraung. Lupakan saja. Zupingan mengangkat bahu, lalu meletakkan cangkir teh yang akan dia berikan kepada Li Su, dan meminum secangkir tehnya sendiri. Sup teh emasnya mengepul, Zupingan menyesapnya dan menelannya perlahan. Aroma teh masuk ke tenggorokannya, dan supnya lembut dan manis, yang perlahan menenangkan suasana panas. Hei, beri aku secangkir teh. Li Su cemberut dan mengulurkan tangannya ke arah Zupingan. Ambil sendiri. Zupingan tersenyum tipis. Li Su melirik ke arah Zupingan, lalu dengan enggan turun dari tempat tidur, sepatu bersulam di kakinya masih dihiasi mutiara, gaya berjalannya anggun seperti pohon willow yang menari tertiup angin. Dia mengulurkan tangan rampingnya. Dia memegang secangkir teh lagi yang telah dituangkan Zupingan di tangannya dan menyesapnya seperti kucing yang sedang minum air. Kamar pengantin menjadi sunyi, hanya terdengar suara minum teh, dan suasana sempat sedikit canggung untuk beberapa saat. Tahukah kamu dari mana kata pernikahan berasal? Zupingan menyesap tehnya, lalu menatap Li Su dan bertanya. Apa gunanya? Kami memberi hormat dalam kegelapan, jadi itu disebut pernikahan. Li Su meringkuk dengan jijik. Zupingan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba mata Li Su membelalak. Ada apa? Dahulu kala di zaman primitif, masyarakat primitif pada saat itu tidak mengadakan upacara pernikahan. Jika seorang laki-laki primitif bertemu dengan laki-laki primitif perempuan dan jatuh cinta padanya, laki-laki primitif akan memukul laki-laki primitif perempuan dengan tongkat,
dan kemudian membawanya ke gua tempat tinggalnya, yaitu ke kamar pengantin. Zhu Ping'an tertawa pelan, ini adalah pernyataan yang pernah dia baca sebelumnya, dan menurutnya itu menarik dan menuliskannya. Itu bohong. Tidak ada yang namanya itu. Dalam masyarakat primitif, keluarga matriarkal yang berkuasa. Jika mereka ingin dipukuli, perempuanlah yang memukuli laki-laki itu sampai pingsan. Li Su mencibir mulut kecilnya dan memarahi. Gadis ini sadar akan kesadaran feminisnya sejak dini. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Ayahku juga bingung, jadi dia menyetujui lamaran keluargamu untuk menikah. Li Su cemberut, aku masih ingin merayakan pernikahannya. Aku tidak ada, dan pernikahan sudah selesai. Mereka semua memanfaatkannya, darimu. Kamu bahkan tidak bisa mundur, Di masa lalu, Zhu Ping'an mungkin mempercayai apa yang dikatakan Li Su, tetapi karena dia tahu bahwa Li Su menyukainya, apa yang dikatakan Li Su patut dipertanyakan. Namun, Zhu Ping'an tidak membeberkannya, dia hanya mendengarkan dengan tenang dan minum teh. Tetapi perintah orang tua, perkataan Mak Comblang, dan pernikahan telah selesai. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Kamu tentu saja bahagia, Deng Tusi. Mengapa menulis tentang cinta, dan cinta satu sama lain? Saya senang membaca ini di buku orang suci dan orang bijak. Dimanapun Anda berada, Anda tidak keberatan tersipu. Bahkan jika Anda melihatnya, orang akan tersipu. Li Su cemberut dan berkata sebentar, lalu melirik ke arah Zhu Ping'an dengan wajah memerah dan mata bergelombang, lalu mengambil beberapa pena dan tinta dari rak buku di belakang. Kertas dan batu tinta diletakkan di beberapa kotak dan didorong ke depan Zhu Ping'an. Zhu Ping'an menatap Li Su, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Li Su. Tanda tangani namamu di sini. Li Su berjalan ke arah Zhu Ping'an, mengulurkan jari gioknya yang halus dan menunjuk ke sisi kanan bawah kertas gading yang kosong, meminta Zhu Ping'an untuk menandatangani. Zhu Ping'an masih bingung kenapa dia menandatangani di kertas kosong, kenapa dia harus menandatanganinya saat memasuki kamar pengantin. Aku akan menulis milikku dulu, kata Li Su, mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta, dan meninggalkan Li di atas kertas gading. Su adalah dua karakter kecil biasa dengan bunga jepit rambut. Nuo, giliranmu. Li Su menyerahkan kuas kepada Zhu Ping'an, matanya yang berair berkedip, seolah air akan menetes, dan dia menekan bibir merahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Su, Zhu Ping'an tetap mengambil kuas yang diserahkan oleh Li Su dan menuliskan namanya, Zhu Ping'an, di sebelah nama Li Su. Ayahku bingung, tapi aku tidak. Meski aku sudah menikah, perintah orang tuaku tidak boleh dilanggar, tapi tetap tergantung kinerjamu, ya, kami daming, ada dua cara untuk bercerai. Li Su meniup tinta pada kertas gading, dan ketika tulisannya agak kering, dia mengerucutkan bibir merahnya dan mendengus, menunjukkan kertas kosong yang ditandatangani kepada Zhu Ping'an, lalu Hou melipat kertas itu lagi, dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam lengan bajunya dan menyimpannya. Perceraian dua keinginan yang disebutkan Li Su adalah heli, yaitu perceraian yang bersifat sukarela antara suami dan istri. Ini disebut perceraian dua keinginan dalam hukum dinasti Ming konsensus. Nah, sekarang Zhu Ping'an paham kenapa Li Su baru saja menandatangani berarti kesepakatan. Li Su membuat rencana ke depan. Dengan dokumen kosong yang ditandatangani sendiri, apapun yang dia tulis di masa depan akan setara dengan persetujuannya. Benar saja, dia jahat. Bab 523 orang jahat. Malam menyelimuti desa Xiahe, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah dan bunga, perlahan melayang di udara. Lentera merah di luar kamar pengantin bergoyang perlahan tertiup angin, dan bayangan cahaya di tanah tumpang tindih, naik dan turun. Aroma, lampu, dan kelembutan malam membuat malam pernikahan semakin romantis. Adapun Zhang Xiaofan sendiri, dia berguling menyusuri koridor dan mendarat di platform di atas danau magma. Tepat di depannya ada magma panas. Ujung platform itu terpanggang oleh magma, membuatnya hampir tak tertahankan. Ada sarang batu berbentuk oval, dengan rubah putih berbaring dengan tenang di atasnya. Zhu Ping'an mengusap dahinya sambil membicarakan hal ini, lalu meminum secangkir teh lagi untuk melembabkan tenggorokannya,
dan berbicara tentang Susian. Setelah berbicara sekian lama, tenggorokanku dipenuhi asap dan kepalaku sedikit pusing. Tidak lama setelah mereka menandatangani dokumen kosong tersebut, mereka mengobrol sebentar, lalu topik tersebut dibawa ke Susian yang sedang membicarakan Dahai. Dia berkata bahwa dia penasaran dengan plot di baliknya, dan kemudian mengganggu Zupingan untuk berbicara tentang Susian. Saat Zupingan mencapai titik ini, dia telah berbicara selama hampir 1 jam. Saat ini, malam di luar sudah setebal tinta. Mari kita berhenti membicarakannya hari ini. Setelah minum secangkir teh, tenggorokannya terasa sedikit lebih baik, tetapi kepalanya masih sedikit pusing. Zupingan meletakkan cangkir teh di atas meja dan mengakhiri cerita Susian hari ini. Aku sudah cukup banyak bicara, dan jika aku bicara lagi, suaraku akan protes. Oke. Lisu mengeluarkan tangan kecilnya dari bawah pipinya tanpa menyelesaikan pikirannya, menatap malam di luar jendela, dan mengangguk dengan enggan. Tampaknya ada sedikit kegugupan dan antisipasi di wajah cantiknya. Hari sudah larut, waktunya istirahat. Di malam pernikahan, hanya ada satu tempat tidur di kamar. Kami harus tidur bersama dan melakukan hal-hal memalukan di gambar. Aku sangat gugup dan sedikit takut. Saya dengar pertama kali akan sangat menyakitkan dan mungkin berdarah. Ibu Liu berkata bahwa kamu harus melakukan hal semacam itu pada malam pernikahan. Setelah melakukan hal semacam itu, hubungan antara pria dan wanita akan semakin berkembang, dan keduanya akan menjadi sangat dekat diberkati selama 100 hari. Gugup dan menantikannya. Karena saya gugup, saya membiarkan katak itu berbicara tentang Susian begitu lama, karena saya sangat menantikannya, saya bahkan menyulam sarung bantal bebek Mandarin. Saat Lisu meremas-remas jarinya, Zupingan juga memikirkan kejadian malam ini. Sejujurnya, meskipun malam ini adalah malam pernikahan, jika saya menyerang Lisu, seorang gadis kecil di bawah 15 tahun, saya benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Oh, ngomong-ngomong, umurku belum genap 15 tahun sekarang. 14 tahun, gadis Kapulaga, masih di bawah umur. Jika kita di zaman modern, jika kita menyerang gadis sebesar itu, kita akan dikritik ribuan orang dan dimarahi ribuan orang. Di bawah umur, tubuh belum matang dan belum mencapai puncaknya. Kehidupan seks yang prematur akan berdampak pada tubuh khususnya anak perempuan, sehingga dapat mempengaruhi kesuburan. Tidak ada jas hujan pada zaman dahulu. Jika sedang hamil, kehamilan dan persalinan sangat berbahaya bagi anak perempuan pada usia tersebut. Dibandingkan dengan zaman modern, tingkat pelayanan kesehatan pada zaman dahulu jauh lebih kasar. Melahirkan anak pada zaman dahulu ibarat berjalan melewati gerbang hantu, terutama bagi gadis-gadis muda dan belum dewasa, yang bahkan lebih berbahaya. Alasan mengapa angka kematian ibu pada zaman dahulu begitu tinggi sebagian besar karena usia ibu yang terlalu muda dan tubuhnya yang belum matang. Tentu saja, orang-orang zaman dahulu menjadi dewasa lebih awal daripada orang-orang modern. Namun, Anda harus berusia minimal 16 tahun. Usia di zaman dahulu ini hampir setara dengan 18 tahun di zaman modern. Yah, itu seharusnya hampir sama. Untuk sesaat, kamar pengantin terdiam. Waktu berlalu dengan tenang menit demi menit. Malam di luar semakin gelap. Malam sudah larut dan semua orang sudah tidur. Semua setelah tidur. Sudah waktunya tidur. Jika kamu tidak tidur, hari sudah hampir subuh. Ini sudah larut. Lisu memandangi malam yang gelap di luar jendela, lalu ke Zupingan, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Oh, ini sudah larut. Zupingan mengangguk dan melihat dekorasi kamar pengantin. Dia merasa sedikit pegal. Hanya ada satu tempat tidur dan satu selimut di ruangan ini. Kalau tidak, aku akan memberikannya Lisu nanti. Mempopulerkan ilmu tentang remaja, dan membicarakan pro dan kontranya. Jangan berhenti lebih awal, idiot, dan idiot. Setelah mendengar perkataan Zupingan, Lisu mengutuk dalam hatinya. Dia sudah mengatakan ini dan masih tidak mengerti. Kamu benar-benar sepotong kayu. Sebaiknya aku menanammu di tanah dan menyiramimu sedikit, maka kamu akan menjadi kayu busuk. Kamar pengantin kembali sunyi, dan suasana kembali menjadi memalukan.
Li Su duduk di tempat tidur sambil meremas-remas jari-jarinya, wajah cantiknya memerah, bahkan lebih cantik di bawah cahaya lilin. Lupakan, ini sudah larut, ayo istirahat. Zhu Ping'an berpikir sejenak, memandang Li Su dan berkata. Li Su mengeluarkan suara yang hampir tak terdengar seperti nyamuk, dan wajah cantiknya menjadi semakin merah. Jika Zhu Ping'an tidak melihat Li Su menggerakkan bibirnya, dia tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan Li Su. Mumu, kamu tercerahkan. Li Su menatap Zhu Ping'an dengan tenang, matanya yang berbentuk almond seperti gelombang, dan matanya yang berair sepertinya meneteskan air. Hanya ada satu tempat tidur dan satu selimut di kamar itu. Zhu Ping'an tidak dapat meneruskan gaya sopannya bahkan jika dia menginginkannya. Tidak realistis jika Anda tidur di tempat tidur dan saya tidur di kursi. Selain itu, Li Su menyukai dirinya sendiri dan dia mengetahuinya. Kalau kamu bilang kamu tidur di kasur, aku akan tidur di kursi. Perilaku seperti ini mirip dengan penghinaan terhadap Li Su, seorang gadis sombong. Wah, apa maksudmu, Zhu Ping'an? Zhu Ping'an berpikir sejenak dan menolak pendekatan ini. Ada banyak kurma merah, kacang tanah, kelengkeng, dan biji teratai di tempat tidur. Li Su berdiri di depan tempat tidur dan melihat kurma merah, kacang tanah, kelengkeng, dan biji teratai di tempat tidur, dan melengkungkan bibirnya. Lebih baik melepaskannya. Zhu Ping'an datang, melihat kacang dan kurma merah di tempat tidur dan berkata. Jangan biarkan goyang. Li Su memutar matanya saat mendengar ini, lalu mengambil kacang dan menaruhnya di piring buah. Kamu harus menemukannya. An menertawakan dirinya sendiri. Dia tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mengambilnya bersama Li Su. Ada kacang dan benda lain di tempat tidur tidak hanya di selimut, tetapi juga di dalam selimut. Zhu Ping'an dan Li Su mencari lama sekali sebelum mereka menemukan semua kacang dan benda lain di tempat tidur, dan mengisinya, piring buah besar. Mentah. Zhu Ping'an melihat sepiring besar kacang dan benda lainnya, lalu dengan rasa ingin tahu mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lahir, Li Su berkata dengan lembut, dan wajah cantiknya langsung berubah menjadi lebih merah. Ini adalah kata-kata baik yang diucapkan pada malam pernikahan, dan pengantin wanita harus mengucapkannya sekali malam ini. Saya sedang melahirkan seorang bayi. Nah, melihat wajah cantik Li Su yang memerah, Zhu Ping'an berhenti sejenak sambil mengunyah kacang, dan kemudian menyadari bahwa pertanyaan yang dia ajukan tampak agak ambigu. Apa ini? Setelah membuang kacang dan barang lainnya, Zhu Ping'an tiba-tiba menemukan sehelai kain putih tersebar di sprei merah, sangat tidak cocok dengan sprei dan sprei berwarna merah cerah merapikan tempat tidur. Zhu Ping'an mengambil kain putih itu karena penasaran. Orang jahat. Li Su menatap tajam ke arah Zhu Ping'an, wajahnya yang cantik sangat merah hingga dia hampir berdarah. Bab 524, jalannya akan penuh dengan matahari terbenam yang merah besok. Angin tidak stabil, tetapi manusia masih pada awalnya. Besok matahari terbenam yang merah akan memenuhi jalan setapak. Zhu Ping'an tidak terlalu bodoh, dia melihat ekspresi malu-malu Li Su dan syal persegi putih di tangannya, dan kemudian memikirkan puisi dalam Peri Surgawi, karya Zhang Xian. Syal persegi berwarna putih ini bukanlah syal persegi biasa, melainkan memiliki nama khusus, syal lohong. Orang zaman dahulu lebih memperhatikan keperawanan anak perempuan dibandingkan saat ini. Pengantin wanita harus masih perawan. Syal persegi putih ini adalah ujian bagi anak perempuan. Syal yang diwarnai lohong, oleh karena itu dinamakan lohong jing. Ini adalah tradisi orang dahulu, pada malam pernikahan di kamar pengantin, selendang persegi berwarna putih ditaruh di atas ranjang pengantin kedua mempelai setelah pasangan selesai melangsungkan pernikahannya. Jika selendang persegi berwarna putih berubah menjadi merah, itu membuktikannya mempelai wanita sempurna. Jika warnanya tidak berubah menjadi merah, berarti mempelai wanita sempurna. Orang dahulu tidak mengerti olahraga berat apa yang bisa menyebabkan selaput ketuban pecah atau menjadi lebih tebal dan elastis tanpa pecah. Mereka bahkan tidak tahu mengapa hampir sepertiga gadis tidak kehilangan keperawanannya untuk pertama kalinya. Di zaman kuno, jika seorang pengantin wanita tidak melihat pengantinnya, dia harus menanggung reputasi sebagai orang yang tidak suci selama sisa hidupnya,
dan dia tidak akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam keluarga suaminya. Memikirkan hal ini, Zhu Ping'an merasa sedikit malu ketika dia melihat syal persegi putih di tangannya, lalu dia terbatuk dan meletakkan syal persegi putih di tempat tidur lagi karena malu. Melihat ini, pipi Li Suxiang memerah dan dia menatap Zhu Ping'an dengan menawan. Beberapa gadis terlahir cantik, dan Li Su adalah salah satu yang terbaik. Pandangan sekilas ini hampir membuat Zhu Ping'an kehilangan kendali. Sungguh fatal. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menghentikan rasa panas di hatinya. Hari sudah larut, dan akan hampir subuh jika aku tidak tidur. Istirahatlah, kata Zhu Ping'an lembut. Jawab Li Su dengan suara seperti kucing yang mengeong. Setelah selesai berbicara, Zhu Ping'an melepas pakaian pengantin pria dan meletakkannya di rak di samping tempat tidur. Di dalamnya juga terdapat piyama putih yang berupa satu potong baju panjang dan celana panjang, sehingga tidak sopan memakainya saat tidur. Begitu saja, dengan mengenakan pakaian single berwarna putih, Zhu Ping'an naik ke tempat tidur terlebih dahulu. Setelah naik ke tempat tidur, saya menemukan bahwa tempat tidur pernikahan tidak hanya besar tetapi juga sangat nyaman. Kasurnya agak empuk dan keras, mungkin terbuat dari telapak tangan terasa beberapa kali lebih nyaman daripada tempat tidur modern itu. Anak perempuan lebih sulit tidur karena harus menghapus riasan. Li Su melepas mahkota Phoenix dan haremnya di depan meja rias, melepas perhiasannya satu persatu, dan kemudian mulai menghapus riasan, yang sepertinya sangat merepotkan. Saat Li Su selesai berkemas dan berjalan ke tempat tidur, setidaknya 20 menit telah berlalu. Putar kepalamu, jangan mengintip. Li Su menghampiri dan melihat ke arah Zhu Ping'an dan berteriak, meminta Zhu Ping'an untuk memalingkan muka dan tidak membiarkan Zhu Ping'an mengintip. Apa yang keren tentang ini? Zhu Ping'an mengerutkan bibirnya, lalu menoleh, agak tidak menyetujui kata-kata Li Su. Bukankah aku juga sudah melepas pakaianku? Bukankah aku masih mengenakan pakaian apa? Dia tidak akan mengambil risiko melakukan sesuatu yang tidak perlu. Jadi setelah Li Su berbicara, Zhu Ping'an menoleh dengan patuh. Zhu Ping'an baru saja berbalik dan mendengar suara gemerisik di telinganya. Ini adalah suara membuka kancing dan melepas pakaian. Pertama ikat pinggang dan kancingnya dibuka, lalu terdengar suara pakaian terjatuh. Namun dalam suara bisikan ini, Zhu Ping'an merasa nafasnya sedikit sesak. Setelah obrolan berlanjut beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Zhu Ping'an terus menoleh dan melihat ke dinding. Lilin merah secara alami sangat diperlukan di malam pernikahan, jadi ada banyak cahaya. Zhu Ping'an berbalik dan mengamati semua yang ada di depan tempat tidur hanya dengan sekali pandang. Lalu, pikiranku tiba-tiba berdengung, aku lupa bernapas, dan mataku merah. Baru setelah melihat ini barulah Anda dapat memahami apa itu keindahan alam, dan itulah keindahan di antara keindahan. Pada saat ini, Li Su jelas merupakan tipe wanita yang matanya akan menjadi merah hanya dengan melihatnya, membuat matanya ingin menatap ke arahnya. Di depan tempat tidur, semua pakaian pengantin berwarna merah jatuh ke tanah. Li Su yang sangat keren berdiri di tumpukan pakaian, dengan lekuk tubuh yang montok, seolah-olah iblis ular telah melepaskan kulitnya. Ada cukup cahaya untuk melihat dengan jelas. Li Su, yang hanya mengenakan ikat pinggang di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan bahunya yang bulat dan halus seperti mutiara, dan rambut hitam panjangnya tergerai mulus di bahunya, jatuh tepat di dadanya, menutupi sebagian putihnya, dan garis luarnya menjulang. Sepasang matanya yang ramping bagaikan air. Lengan teratai yang lembut dengan malu-malu memeluk dadanya, tetapi bukan saja tidak menutupinya, tetapi juga meremas dadanya dan bergetar, perut bagian bawah dan pinggang ramping ular air tanpa bekas lemak, di bawah cahaya lilin, pantulan putihnya menyilaukan. Ia hanya mengenakan celana pendek berwarna merah di bagian bawah tubuhnya, satu kakinya panjang dan satu lagi pendek. Kakinya yang panjang hanya sampai ke lutut. Kaki yang pendek agak mirip dengan celana pendek super modern, kakinya yang cantik dan ramping. Dia menjadi semakin menawan dan ramping, membuat mulutnya menjadi kering. Sepatu bersulamnya juga dilepas, dan kakinya telanjang. 10 kuku kaki berwarna merah muda yang lucu diwarnai dengan bunga dandelion, yang sangat cerah dan menarik perhatian. Kalau hanya itu,
Bukan berarti Zupingan belum pernah melihat gadis dengan rok pendek setinggi pinggul yang avant-garde di zaman modern. Yang paling membuat mulut orang kering adalah celana pendek merah yang dikenakan Li Su, sebenarnya celana tanpa selangkangan. Celana tanpa selangkangan. Konon pada zaman dahulu, orang tua wanita menggunakan celana crotchless sebagai mahar. Pada zaman dahulu, orang tua memerintahkan mak comblang telanjang dan jujur satu sama lain ketika mereka pertama kali bertemu. Orang tua gadis itu memberikan celana crotchless sebagai mahar, dan pengantin wanita memakainya pada malam pernikahannya untuk menghindari rasa malu saat pertama kali. Selain itu, hal ini juga dikatakan dapat mencegah calon pengantin pria terlalu bersemangat saat pertama kali dan kesulitan tampil normal. Zupingan selalu menganggapnya sebagai omong kosong yang dibuat oleh orang modern. Namun, saya tidak pernah menyangka pernyataan ini benar adanya, dan memang ada celana crotchless. Meskipun kaki Li Su yang cantik dan ramping berdekatan saat ini, mereka tidak dapat menghalangi pandangan Zupingan meskipun Zupingan hanya meliriknya dan memalingkan muka, dia dapat melihat segala sesuatu yang harus dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat. Bunga-bunga acak secara bertahap mempesona mata, jadi hanya Asakusa yang tidak memiliki kuku kuda. Celana selangkangan terbuka dengan bunga dan lilin di ruang pernikahan, ini dianggap sebagai pakaian seksi di zaman modern. Bagaimana bisa seorang perawan kecil lugu seperti Zupingan menanggungnya? Sekilas saja, Zupingan merasa sekujur tubuhnya terbakar, tekanan darahnya melonjak hingga ke kening, matanya serasa terbakar, dan hidungnya gatal. Kemudian, aku merasakan cairan hangat mengalir keluar dari hidungku, seolah tak terbendung. 1 tetes, 2 tetes, jatuh ke atas handuk persegi putih di atas tempat tidur, menodainya semua menjadi merah. Siapa yang mengizinkanmu mengintip? Li Su menjerit, memeluk dadanya erat-erat dengan tangannya, dan menjepit kakinya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Zupingan melihat mimisannya karena malu. Bab 525, Kamar kerja memiliki pelatihan, dan wanita itu mengagumkan. Terlalu lelah karena pendarahan, saya tertidur. Jika ada yang memberitahu Zupingan sebelumnya bahwa anak laki-laki akan mimisan ketika melihat anak perempuan terpapar, Zupingan akan mengejeknya. Ini semua adegan di anime ya. Kok bisa mimisan di dunia nyata? Dapat dimengerti jika wajah memerah dan detak jantungnya meningkat atau memerah secara berlebihan, atau dapat dimengerti jika dikatakan bahwa korpus cavernosum mengembang tanpa hambatan atau semacamnya. Adapun pendarahan, haha, bercanda. Orang dengan tekanan darah tinggi atau kapiler yang rapuh mungkin mengalami pecahnya pembuluh darah dan mimisan dalam kasus ini, tetapi orang normal tentu saja tidak akan mengalami mimisan. Ada begitu banyak gadis berkualitas tinggi yang mengenakan rok pendek setinggi pinggul dan memperlihatkan belahan dada mereka, dan saya tidak melihat ada pria di jalan yang mimisan. Namun, saya tidak pernah menyangka ketika saya melihat celana tanpa selangkangan Li Su, dia akan mengalami mimisan yang tidak berguna. Dan jika Anda berdarah, tetapi tidak dapat dihentikan. Zupingan merasakan rongga hidung merasakan kehangatan, melihat rona basah di syal merah, aku menyentuh hidungku dan terdiam. Pekerjaan Li Su di malam pernikahan sebenarnya dikontrak olehku. Aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini Zupingan, kamu bahkan mimisan. Benar-benar kotor. Li Su menjepit kakinya, memeluk dadanya dengan kedua tangan untuk melindungi cahaya pegas yang bocor, mencibirnya mulut kecil, dan melihat wajahnya. Dia memandang Zupingan yang mimisan dengan jijik. Tentu saja rasa tidak suka itu hanya di permukaan saja, namun di dalam hati ia malah senang. Stinky Toad sempat mimisan saat melihat tubuhnya. Hanya setelah melihat sekali, katak bau itu mimisan. Saat ini, mimisan Zupingan adalah pujian terbesar bagi Li Su. Ya, kenapa kamu masih berdarah? Li Su menyaksikan tanpa daya saat Zupingan mengulurkan tangan untuk menyeka mimisannya, tetapi pendarahannya tidak berhenti, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Alirkan ke bawah, akulah yang menarik. Namun pendarahannya tidak kunjung berhenti, bagaimana caranya jika pendarahannya pecah? Memikirkan hal ini, Li Su tidak peduli dan mengobrak-abrik lemari dengan cemas mencari sesuatu untuk menghentikan pendarahan guna membantu Zupingan menghentikan pendarahan, takut Zupingan akan mengeluarkan terlalu banyak darah dan melukai tubuhnya.
Ketika sebuah keluarga besar menikahi putri mereka, mereka akan membawa banyak bahan obat dan perlengkapan medis darurat sebagai hadiah, tidak terkecuali keluarga Li Su. Li Su segera menemukan kain sutra putih yang digunakan untuk menghentikan pendarahan dan pil hemostatik darurat. Setelah menemukannya, Li Su buru-buru datang untuk menghentikan pendarahan Zhu Ping'an. Dia sedang terburu-buru untuk menghentikan pendarahannya, jadi dia tentu saja tidak peduli jika dia terekspos. Terutama ketika Li Su berlutut dan membungkuk untuk menyeka mimisan Zhu Ping'an di tempat tidur untuk menghentikan pendarahannya. Tubuh dalam posisi ini, ikat pinggang kuno tidak seperti bra modern. Penutupnya sangat dekat dengan tubuh, dan dua benda kecil yang seharusnya dibawa dengan nyaman di dalam kini terbuka dengan separuh tubuh terbuka. Saat Li Su menghentikan pendarahan Zhu Ping'an terpesona. Melebarkan celana selangkangan lalu merangkak berlutut merupakan postur favorit para aktor veteran di film laga, karena postur ini mampu mengungkap misteri dan godaan semaksimal mungkin di mata para pria. Postur ini tidak pernah mengecewakan mata anak laki-laki sejak masa liar, dan tentu saja, kali ini tidak terkecuali. Bunga-bunga acak secara bertahap mempesona mata, jadi hanya Asakusa yang tidak memiliki kuku kuda. Jalur bunga ini belum pernah disapu pengunjung, namun kini pintunya terbuka untuk Anda. Hujan rintik-rintik di jalanan lembab bagai garing, warna rerumputan terlihat jauh tapi tak ada apa-apa. Puisi-puisi seperti ini entah kenapa kembali bergulir di benak Zhu Ping'an. Li Su sangat dekat, Zhu Ping'an bisa mencium bau Li Su begitu dia bernapas. Pewangi tubuh. Zhu Ping'an merasa tubuhnya tanpa sadar dikendalikan oleh naluri, dia mendapat reaksi yang seharusnya dimiliki anak laki-laki. Detak jantungnya mulai meningkat lagi, dan aliran darahnya juga meningkat. Ini juga membuahkan hasil. Li Su sangat ingin menghentikan pendarahan Zhu Ping'an, tetapi ternyata dia tidak hanya tidak dapat menghentikan pendarahannya, tetapi mimisannya bahkan lebih parah lagi. Obat ini sebelumnya bekerja dengan sangat baik, mengapa masih bocor? Lalu, Li Su panik dan cabang-cabangnya gemetar. Saat dahan bunga Li Su bergetar hebat, mimisan Zhu Ping'an keluar lagi. Ahem, aku akan melakukannya sendiri. Zhu Ping'an merasa jika dia membiarkan Li Su berhenti mengeluarkan darah seperti ini lagi, dia mungkin benar-benar pengantin pria pertama yang meninggal karena mimisan pada malam kamar pengantin, jadi dia merindukannya, melihat dan berjuang. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Li Su, yang tidak mengetahui kebenaran, tentu saja tidak setuju. Anda tidak tahu bagaimana menghentikan pendarahan. Baru setelah Li Su menyadari bahwa mata Zhu Ping'an salah, dia menyadari bahwa dia telah telanjang lagi, jadi terjadilah kegembiraan lagi, dan pelayan kecil Baozi dan pelayan lain yang berjaga di luar dipanggil, masuk untuk membantu. Usap darah, hentikan pendarahan, minum pil, tuangkan air untuk mencuci muka, rapikan kamar. Saat mimisan berhenti dan saya membersihkan diri, waktu yang lama telah berlalu. Mengenai apa yang terjadi malam ini, Li Su memberi perintah diam-diam kepada pelayan itu, melarang penyebaran apapun tentang apa yang terjadi malam ini. Apa yang terjadi di kamar kerja tentu saja harus dirahasiakan. Jika orang luar mengetahui saya mimisan pada malam pertama malam pernikahan, saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan. Pembantu itu pergi, dan malam pernikahan berlanjut. Namun, dia terlalu lelah karena pendarahan, sehingga Zhu Ping'an terjatuh dan tertidur, dan malam pernikahan berlalu seperti ini. Pikiran sebelumnya tentang berhubungan seks terlalu dini, terlalu muda, semuanya merupakan kekhawatiran yang tidak perlu. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tertidur? Nyonya, paman saya belum bangun. Baru keesokan paginya Zhu Ping'an terbangun oleh sebuah suara. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ibunya, Nyonya Chen, datang masuk dengan membawa 2 mangkuk mie, diikuti oleh 2 pelayan yang menjaga pintu. Mereka tidak berani menghentikan Nyonya Chen, jadi mereka harus mengikutinya masuk. Li Su sepertinya dibangunkan oleh ibunya saat ini. Dia mencicit, membuka matanya dan melihat Nyonya Chen, memanggil ibunya, dan hendak bangun. Tidak perlu bangun, ibu letakkan dan pergi. Kamu bisa bangun nanti dan minum selagi panas. Ibu Chen memasuki kamar dan melihat kedua orang yang terbaring di tempat tidur yang ditutupi selimut dan berbagi ranjang yang sama dengan senyuman di wajahnya.
Ini juga merupakan kebiasaan kuno di pedesaan. Pada hari pertama pernikahan, ibu mertua akan bangun pagi dan memberikan semangkuk mie telur kepada pasangan tersebut sebelum mereka bangun. Telur, bertelur, secara metaforis mengacu pada pengantin baru yang memiliki bayi lebih awal. Tentu saja hal ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengawasi hasil pengantin baru tadi malam. Misalnya, Nyonya Chen meletakkan 2 mangkuk mie dan melihat handuk persegi putih berlumuran darah di sisi tempat tidur. Kemudian dia menatap Li Su dengan mata yang lebih puas, dan menatap mata Zhu Ping'an dengan kepuasan. Juga dilengkapi dengan penghargaan. Kalian bisa memakannya selagi panas nanti. Ibu pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Nona Chen melirik mereka berdua seolah-olah mereka akan datang, berbalik dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Ayo cepat, cepat pergi. Zhu Ping'an dan Li Su bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum ibu mereka, Nyonya Chen, sudah pergi. Kamar kerja memiliki disiplin, dan seorang wanita patut dikagumi. Setelah Nyonya Chen kembali ke rumah, dia mengirim seseorang untuk menyampaikan kabar baik ke rumah orang kaya Li di desa Sanghe juga merupakan praktik di daerah desa Xiahe ini. Bab 526 Rahasia di Meja Makan. Ketika dia bangun di pagi hari dan melihat syal persegi tertentu diwarnai merah, Zhu Ping'an merasa memerah. Melihat itu mengingatkannya pada pemandangan yang tak tertahankan tadi malam, dan tentu saja celana tanpa selangkangan seorang gadis yang provokatif dan pemandangan di dalamnya. Baozi ketika pelayan kecil itu datang untuk membantu Li Su mencuci, dia tidak bisa menahan senyum dan melirik ke arah Zhu Ping'an beberapa kali. Dia juga tahu kebenaran tentang syal merah, dan dialah yang menyarankan untuk membesarkannya tangan untuk menghentikan pendarahan tadi malam. Sambil menunggu Li Su mandi, kedua gadis itu sesekali melirik Zhu Ping'an lalu menggigit telinga mereka. Ahem, Zhu Ping'an terbatuk tidak puas sambil makan mie. Kenapa wajahmu tersipu? Li Su memandang Zhu Ping'an sambil tersenyum dan bertanya dengan suara manis. Matanya yang besar dan berair tampak centil, dan bibir kecil dan merahnya sedikit terangkat, memancarkan rasa centil. Mie-nya terlalu panas dan berasap. Zhu Ping'an mengatupkan mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat merah. Mie terlalu panas. Haha, semua orang di ruangan itu, termasuk Zhu Ping'an, tahu bahwa perkataan Zhu Ping'an adalah alasan. Sejak ibunya Chen membuat mie dan membawakannya hingga Zhu Ping'an bangun, hampir setengah jam telah berlalu mie yang panas, harusnya hangat. Oh, tuan-tuan, jangan hanya makan mie, tapi juga makan sayur. Keluarga budak secara pribadi memerintahkan koki untuk memasaknya. Li Su berkedip dan melihat ke meja di depan Zhu Ping'an mulut, penuh perhatian. Peri kecil yang nakal, Zhu Ping'an hanya bisa mengertakkan giginya ketika mendengar ini. Dia sangat menyesali mengapa dia tidak menekan goblin kecil di tempat tidur tadi malam dan mencoba lagi di posisi yang berbeda. Pasalnya, meja makanan lezat yang diletakkan di depan Zhu Ping'an membuat Zhu Ping'an mengertakkan gigi, sepiring sup daging kambing yang bergizi, sepiring kuntum kuning, daun bawang dan ubur-ubur campur, sepiring tumis daging pinggang babi, dan sepiring daging rebus, anak ayam merpati. Ada juga secangkir teh susu. Jelas sekali bahwa orang-orang benar-benar ingin menekan Li Su di tempat tidur untuk membuktikannya. Daging kambing kaya akan protein dan berkhasiat menyehatkan ginjal dan menguatkan yang, menghangatkan bagian tengah dan mengusir dingin, menghangatkan qi dan darah, menyehatkan dan menguatkan limpa. Mungkin tidak ada orang Cina yang tidak mengetahui khasiat daun bawang, yang bisa disebut sebagai daun bawang emas. Ubur-ubur itu ubur-ubur, mirip parasut, dan mirip kepala jamur putih. Tunggu, apa sih kepala jamur putih itu? Sekilas Anda bisa tahu bahwa ini bukan hidangan serius. Negara yang berlumuran darah itu indah sekali, kenapa adikmu begitu tergila-gila dengan lingkar pinggangnya? Saya yakin setiap pria yang sudah menikah, melihat sepiring tumis ginjal yang disiapkan dengan cermat oleh istri tercintanya, akan tersadar akan pertarungan sengit di medan perang saat ini. Tidak dapat dihindari untuk begadang dan bertempur di malam hari. Merpati muda adalah merpati muda. Merpati muda memiliki efek, menyehatkan ginjal, mengisi kembali qi, menghilangkan angin dan detoksifikasi. Orang dahulu percaya bahwa merpati muda adalah tonik alami bagi pria, seseorang masih bisa membawa senjata dan menaiki kuda di usia 70-an dan 80-an,
dan dalam kondisi yang baik dia bisa meniru Zhao Zilong dan keluar masuk 7 kali. Oleh karena itu, orang yang memiliki kondisi tersebut akan sering memberikan suplemen ini saat dibutuhkan. Mungkin itu kecelakaan, tapi meja seperti itu bukanlah kebetulan. Terutama nada kata-kata Lisu dan lengkungan mulutnya membuktikan bahwa meja makanan lezat ini disengaja. Sekarang, sudah jelas apa maksudnya. Sial, itu hanya mimisan, ada hubungannya dengan gagal ginjal. Hubungan logisnya semuanya salah. Oke. Suamiku, kenapa kamu tidak memakannya? Tapi itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Daging kambing ini dibeli pagi-pagi sekali dari jalanan Dongjiaolu di kota. Ini segar. Lisu selesai berkemas dan melihat ke cermin dan menyesuaikan antingnya lagi. Dia duduk di hadapan Zhu Ping'an, mengulurkan tangan rampingnya untuk mengambil sepotong daging kambing untuk Zhu Ping'an, dan bertanya sambil tersenyum. Udaranya seterang anggrek, tapi tidak ada telurnya. Goblin kecil berperut hitam. Mie saja sudah cukup, kata Zhu Ping'an ringan, lalu mengambil sepasang sumpit dan menyedot mie tersebut ke dalam perutnya. Oh, mie-nya asin. Tuan, tolong gunakan sup susu. Lisu dengan penuh perhatian membawakan semangkuk kecil teh susu di atas meja untuk Zhu Ping'an. Sulit untuk menolak keramahannya, tapi aku haus banget. Efek masakannya bikin orang mengertakkan gigi, tapi teh susu ini lebih enak dipandang. Jadi Zhu Ping'an mengambil teh susu dan menyesapnya. Aku baru saja menyesap teh susu ini di mulutku, tetapi sebelum masuk ke perutku, aku mendengar Lisu mengatakan sesuatu dengan samar lagi. Ini terbuat dari secangkir kecil teh susu yang diperas oleh keluarga pengasuh Xiao Zhao, pagi. Segar. Tunggu, pengasuh sekarang ramai. Asi, muntah. Mendengar ini, Zhu Ping'an mau tidak mau berbalik dari meja dan muntah. Ternyata itu adalah Asi. Bahkan pemandangan ramai pun bisa terlintas dalam pikiran. Saat membaca berita sebelum zaman modern, Zhu Ping'an merasa sedikit mual ketika melihat berita tentang ibu susu dewasa, dan dia mencibir cara beberapa orang menjaga dirinya sendiri. Hanya saja awalnya terasa begitu jauh, namun kini saya tenggelam di dalamnya. Ketika saya mendengar bahwa yang saya minum adalah ASI, saya langsung kewalahan. Suami saya benar-benar kurang informasi, dan keluarga putri saya benar-benar sengsara. Orang tuanya memerintahkan dia untuk menjadi mak comblang, dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri ketika dia menikah. Saya berusaha menyenangkan suami saya, tetapi dia meludahiku. Melihat reaksi Zhu Ping'an, Lisu tersenyum tanpa perasaan dan memasang ekspresi sedih di wajahnya. Zhu Ping'an mengeluh tanpa henti tentang hal ini. Setelah sarapan, Zhu Ping'an mengajak Lisu menyajikan teh untuk ayah Zhu dan ibu Chen. Lisu juga menyiapkan hadiah untuk ibunya Chen dan saudara iparnya Juaner. 2 set mie emas murni, dan set ini, milik ibu Chen seharusnya lebih berat, dan milik kakak ipar Juaner harus lebih ringan. Awalnya, pelayan kecil Baozi menyiapkan mie batu akik dan giok, tapi Lisu mengubahnya menjadi mie emas murni setelah melihatnya. Meskipun batu akik dan giok mahal, jika Anda tidak tahu barangnya, mereka hanya akan terlihat seperti tumpukan dari pecahan batu. Emas berbeda. Petik 2. Dilihat dari ekspresi bahagia Ibu Chen dan adik ipar Juaner, keputusan Lisu benar. Jika saya benar-benar memberi mereka batu akik dan giok, mereka pasti tidak akan sebahagia sekarang. Setelah menyajikan teh, Zhu Ping'an membawa Lisu ke rumah tua. Ini juga merupakan prosedur yang diperlukan setelah menikah, seperti pulang ke rumah dalam 3 hari. Desa Xiahe dikelilingi pegunungan dan sungai, dengan pemandangan indah pegunungan hijau dan perairan hijau. Jalan setapak antar desa ditumbuhi pepohonan, dan sungai di depan desa kaya akan ikan dan udang. Dinding pagar sederhana dibalut tanaman merambat, dan tanaman merambat bermekaran serta berbuah berjalan di jalan setapak antar desa. Saat berjalan melalui lereng di ujung barat desa Xiahe, Zhu Ping'an tidak bisa tidak memikirkan hari-hari ketika dia duduk di sini dalam keadaan linglung saat masih kecil. Ketika pertama kali datang ke dinasti Ming, dia sering memikirkan tentang kehidupan di lereng ini. Di jalan, ia bertemu dengan penduduk desa dari waktu ke waktu. Zhu Ping'an selalu berhenti untuk menyapa dan menyapa satu sama lain. Lisu juga mengikuti Zhu Ping'an dan menyapa mereka cantik dan bijaksana. Di mana saya dapat menemukan istri seperti itu?
Desa Siahe tidak besar, dan kami segera sampai di rumah tua itu. Semakin dekat, kami mendengar suara ayam dan anjing melompat-lompat di dalam rumah tua itu, yang sepertinya sangat ramai. Bab 527, Rumah Tua Tempat Segalanya Menjadi Gila. Rumah tua keluarga Zhu merupakan rumah dengan struktur tanah dan kayu, yang cukup diterima di desa Siahe yang didominasi oleh rumah Batako. Namun dinding dan pintu kayunya juga mengalami erosi selama bertahun-tahun, dan sebagian dinding sudah terkelupas, dan cat pada pintu juga sudah pudar. Ayam itu terbang dan anjing itu melompat-lompat, dan terjadilah keributan. Sebelum dia sampai di pintu, Zhu Ping'an mendengar ledakan suara yang keluar dari celah pintu. Suara yang familiar, resep yang familiar, dan bau yang familiar. Dia tumbuh dengan suara seperti ini sebelum keluarganya berpisah yang. Mendengarkan suara ini sekarang, sudah tidak asing lagi. Saudaraku, kamu harus meninggalkan beberapa tael perak untuk keluarga. Jika kamu mengambil semua ini, seluruh keluarga kita akan minum dari angin barat laut. Suara bibi keempat datang dari halaman. Kakak ipar ketiga, bagaimana menurutmu? Tidak. Kakak keempat benar, kakak, Mei adalah waktu sibuk untuk bertani, dan keluarga memiliki banyak uang untuk dibelanjakan untuk memperbaiki peralatan pertanian, membeli benih padi, perkecambahan, dan menanam padi, bibit. Setelah bibi keempat selesai berbicara, suara bibi ketiga pun keluar. Dahulu kala, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Dulu, karena dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, dan keluarga kelahirannya tidak sebaik bibi keempat dan lainnya, bibi ketiga tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di rumah. Sejak bibi ketiga melahirkan seorang anak laki-laki, bibi ketiga juga menegakkan punggungnya di rumah tua, dan berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Oke, kalian semua berhenti berteriak. Bos akan mengikuti ujian untuk membawa kehormatan bagi keluarga Sulama kita. Cara menuju keluarga miskin adalah menjadi kaya. Rumah Yingtian sangat jauh. Bos akan mengambil alih ujian dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Kamu tidak perlu membawa uang lagi. Itu saja. Suara nenek segera keluar, dan suaranya jelas bias dan melindungi pamannya. Terkikik. Semburan tawa dari bibi keempat datang dari dalam pintu, dan kemudian suara panjang dari bibi keempat. Ibu, kakak sudah sering ke rumah Yingtian, kamu bahkan bisa sampai di sana dengan mata terpejam. Yingtian, aku masih belum familiar dengan tempat ini. Apa maksudmu dengan ini? Bibi tertua tiba-tiba merasa seperti kucing yang diinjak. Mendengar apa yang dikatakan bibi keempat, bukankah ini berarti laki-laki saya gagal lulus ujian setelah berkali-kali mengikuti ujian? Apa yang kamu tahu? Ujian kekaisaran tidak semudah itu. Jika kamu meminta bibi keempat untuk mengikuti ujian, dia tidak akan pernah lulus ujian Tongsheng. 1. Hei, kenapa kamu begitu marah? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bibi keempat menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, mengambil 2 langkah kembali, dan berkata, dia terlihat lemah, tapi suaranya terdengar percaya diri dan bahkan takut dunia berada dalam kekacauan. Jangan menakuti aku pengecut. Tidak masalah jika kamu menakutiku, tapi kamu bisa menakuti keluarga Su kami yang lama. Benihnya tidak bagus. Saat dia berbicara, bibi keempat bahkan dengan sengaja menggembungkan perutnya untuk menunjukkan kehamilannya, dan mengusap pinggangnya dengan cara yang mencolok. Oh, tidak, pinggangku sakit sekali, saya harus istirahat. Betul, setelah bocah kecil ini keluar, saya harus menjaganya dengan baik, yang membuat saya sangat lelah. Gejala saya sama dengan gejala anak ipar kedua saya yang sedang hamil, si mengetahuinya. Petik 2. Bibi keempat mengetahui bahwa dia hamil ketika Zhu Ping'an memenangkan hadiah utama dan pemerintah mengirimkan kabar baik kepadanya, jadi dia memberi bayi di perutnya nama Zhu Dazuang. Tentu saja, namanya adalah Zhu Dazuang. Zhu Pingzuang, Pingzi, nama panggilannya adalah Dazuang. Bibi tertua benci dengan penampilan sok bibi keempat. Dia berpura-pura sok. Siapa yang belum pernah hamil sebelumnya? Jangan ucapkan sepatah kata pun. Ujian itu penting bagiku. Bahkan jika aku mencoba menjual sesuatu, aku tidak boleh melewatkan ujiannya. Kata nenek tanpa ragu, mengungkapkan tekadnya untuk mendukung pamannya dalam bergegas menuju ujian-ujian. Menjual besi.
Tidak ada gunanya. Bukankah keluarga menantu Jun kaya? Dia mendapat 180 tael perak setiap tahun hanya dari toko sutra dan satin. Dia belum melakukan apapun sejak menikah. Untuk hal sebesar ujian kakak laki-laki tertua, Jun menantu perempuan saya dapat menggunakan sejumlah uang untuk membantu saudara laki-lakinya, kata bibi keempat sambil duduk di kursi dan memutar matanya, menatap istri Su Pingjun. Ya, keluarga istri Juner kaya, dan keluarga Yue-nya masih seorang sarjana. Ketika bibi keempat mengatakan ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke istri Jun Suping. Iya, perkataan bibi sangat ringan. Uang keluargaku tidak berasal dari angin kencang. Lagi pula, air yang dibuang oleh putri yang sudah menikah. Istri Juner memutar sebelah matanya dan berbicara dengan cara yang sama rapi. Kita semua mertua, apa salahnya membantuku? Balas bibi keempat. Untuk sesaat, saya akan menentang Anda ketika Anda mengatakan sesuatu, dan saya akan tersedak oleh sesuatu yang Anda tolak. Ada banyak kegembiraan di halaman. Suara derit pintu membangunkan bibi tertua dan orang lain yang tenggelam dalam pertengkaran. Bibi tertua mengalihkan perhatiannya ke pintu. Di hadapan semua orang, Zhu Pingan memimpin Li Su membuka pintu dan memasuki rumah tua, diikuti oleh 4 pelayan kecil yang membawa tas besar dan kecil berisi kue dan hadiah. Ah, Zier ada di sini bersama istrinya. Lihat dirimu, datanglah segera setelah kamu datang. Apa lagi yang bisa kamu bawa? Bibi keempat yang pertama bereaksi punggungnya sakit. Nah, saat ini, saya masih bisa melihat sedikit sakit punggung. Dia telah mengalami perut buncit selama beberapa bulan, dan dia tidak terlihat canggung sama sekali. Sebelum orang lain sempat bereaksi, bibi keempat sudah berjalan seperti ombak. Ya, wus, dalam sekejap mereka sudah berada di depan Zhu Pingan dan yang lainnya. Bibi kecil keempat masih sama seperti sebelumnya, sama seperti inspektur keamanan bandara. Sebelum keempat pelayan kecil itu menutup mulutnya karena terkejut, bibi kecil keempat di sini sudah memeriksa dengan cermat setiap tas besar dan kecil berisi kue dan hadiah. Diperiksa semuanya. Hai ibu, benda putih ini pasti sarang burung walet. Ya ampun, aku belum makan sarang burung walet. Kue yang indah sekali, aku tidak tega memakannya. Seperti dari surga. Terbuat dari awan dan terasa sangat enak saat disentuh. Berdaging sekali. Bibi kecil keempat hanya berteriak ketika dia melihat sesuatu, karena takut orang lain tidak menyadarinya. Haha, Zhu Pingan memandang bibi keempat selama pemeriksaan dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat sudut bibirnya. Mengikuti bibi keempat adalah nenek. Setelah bibi keempat memanggil 2 hal, nenek pun datang, disusul bibi ketiga dan istri Juner. Ini nenek kami. Zhu Pingan memperkenalkan anggota keluarganya kepada Li Su. Halo, nenek. Li Su menyapa neneknya dengan senyuman. Mulut cerinya manis, dan perilakunya bermartabat dan anggun. Ini bibi tertua, ini bibi ketiga, ini bibi keempat, ini saudara ipar kakak Jun. Zhu Pingan memanggil orang-orang di halaman satu per satu. Mereka semua diperkenalkan kepada Li Su, dan Li Su menjadi menantu perempuan kecil yang berkualitas. Setelah Zhu Pingan memperkenalkannya, dia menyapa mereka semua dengan sopan dan tanpa kepura-puraan sama sekali. Bab 528 Apa bedanya tidak pamer dan menjadi ikan asin? Cucu Zhu Pingan, cucu perempuan Li Su yang tidak layak, yang merupakan karya surga, mewarisi persatuan bumi, mematuhi perintah orang tuanya, dan berkomunikasi dengan selir, dinasti Qin dan Jin telah menjadi satu keluarga. Mereka mengangkat alis dan menghormati satu sama lain sebagai tamu. Melahirkan anak dan melanjutkan keluarga. Nasib keluarga, kemuliaan leluhur, berkah dari langit dan bumi, dan pengetahuan dari leluhur aula leluhur. Zhu Pingan dan Li Su membaca pengumuman di depan tablet peringatan leluhur, dan kemudian memasukkan dupa yang menyala ke dalam pembakar dupa di depan tablet leluhur tetap saja. Dia memberi hormat besar dengan tangannya dan berlutut untuk memberi hormat pada tablet leluhur. Ini adalah prosedur yang diperlukan untuk memberitahu leluhur tentang pernikahan tersebut dan meminta restu mereka. Saat Zhu Pingan memberi hormat kepada Li Su, neneknya, bibinya yang ketiga, dan bibinya yang keempat sedang menunggu di luar aula leluhur.
Selain Zupingan dan Li Su, Tuan Zhu dan pamannya Zhu Souren juga berdiri di aula leluhur. Zupingan dan Li Su baru saja memasuki rumah tua dan bertemu dengan nenek dan bibi mereka. Setelah Zupingan memperkenalkan para tetua kepada Li Su, nenek mereka dan yang lainnya memberitahu Zupingan bahwa Tuan Zhu dan pamannya Zhu Souren berada di aula leluhur saat ini. Karena pamannya Zhu Souren hendak pergi ke rumah Yingtian untuk mengikuti pemeriksaan persalinan, merupakan kebiasaan untuk pergi ke aula leluhur untuk beribadah dan memberitahu leluhurnya sebelum melakukan perjalanan jauh atau sebelum acara penting apapun, untuk mencari berkah mereka. Zupingan membawa Li Su ke rumah lamanya. Selain membawa Li Su untuk bertemu Tuan Zhu dan tetua keluarga Zhu lainnya, tujuan lainnya adalah datang ke aula leluhur untuk memberitahu leluhurnya tentang pernikahannya dan mencari tahu berkah mereka. Ini juga merupakan suatu keharusan untuk program adat pernikahan. Oleh karena itu, setelah mendengar kabar bahwa kakek dan pamannya berada di aula leluhur, Zupingan berbicara dengan neneknya dan yang lainnya, lalu membawa Li Su ke aula leluhur. Ketika kami sampai di balai leluhur, kakek dan paman saya baru saja selesai memuja leluhur mereka dan ingin kembali. Pamannya saat ini mengenakan kerah bundar lengan panjang baru dengan kerah lurus, dan wajahnya anggun dan anggun. Dia tidak malu melihat Zupingan, seolah-olah dia dipukuli dengan tongkat oleh Tuan Zhu suatu hari ketika dia mencoba untuk mendapatkan harta keluarga dan melarikan diri dengan kepala di pelukannya. Cuaca kakek sangat buruk hari itu, tapi sekarang dia tenang. Nenek dan yang lainnya juga ikut bersama mereka, namun kerabat perempuan mereka tidak diperbolehkan masuk ke balai leluhur. Mereka hanya boleh masuk satu kali saat baru menikah. Namun setelah itu mereka tidak boleh masuk ke balai leluhur dengan santai. Setelah Zupingan dan yang lainnya memberi penghormatan kepada tablet leluhur mereka, mereka semua kembali ke rumah lama mereka bersama. Setelah sampai di rumah tua, mereka kembali ke ruang utama rumah tua. Tuan Zhu dan Nyonya Zhu duduk di kursi dan menerima teh dari Li Su. Ketika Li Su dan yang lainnya pergi ke aula leluhur, gadis-gadis yang tinggal di rumah tua itu sudah merebus air dan membuat teh. Kakek, silakan minum teh. Li Su pertama-tama menyajikan teh harum kepada Tuan Zhu dengan kedua tangannya. Sebuah piring kecil berisi secangkir teh harum. Ada 2 kurma merah dan biji teratai di dalam teh harum, yang berarti dia akan meminumnya seorang putra yang mulia. Oke. Tuan Zhu memandang Zupingan dan Li Su yang berlutut di depannya, dengan senyuman di wajahnya dan dia berkata, baik, 2 kali. Cucunya Zupingan berusia kurang dari 15 tahun. Dia sudah menjadi sarjana nomor 1 di dinasti Ming, dan dia sudah menjadi pejabat tingkat 6. Dia memiliki masa depan yang cerah benar-benar mempermalukan keluarga Lao Su. Ini adalah keluarga Lao Su. Ada asap yang mengepul dari kuburan leluhur. Kalau kamu keluar sekarang, siapa yang tidak bilang kamu punya cucu yang luar biasa? Menantu perempuan Li Su adalah putri dari keluarga kaya, dia tampan, berbakti, dan bijaksana serta mengatur rumah tangga. Reputasinya telah menyebar ke seluruh kota, dan dia pasti akan menjadi pengurus rumah tangga yang baik di masa depan. Namun, setelah menerima teh dari cucu iparnya Li Su, Tuan Zhu tidak bisa menahan perasaan penyesalan di hatinya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Hei! Jika dia tidak melakukannya tadinya tidak mempertemukan putra keduanya dan keluarganya, bagikan saja. Nenek, silakan minum teh. Li Sufu memegang secangkir teh harum lagi di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Nyonya Zhu. Baiklah, kata Nyonya Zhu singkat. Setelah menyajikan teh, Nyonya Zhu memberi Li Su sebuah amplop merah yang dibungkus kertas merah atas nama Tuan Zhu. Menantu perempuan, terima kasih kakek dan nenek. Li Su mengambil amplop merah dan mengucapkan terima kasih dengan manis, dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan di dalam hati, lagi pula, Anda akan mengetahui amplop merah itu segera setelah Anda mendapatkannya, tidak lebih dari 10 koin tembaga. Secara umum, setelah meminum teh yang disajikan oleh istri baru, para tetua akan memberikan sesuatu dari bawah kotak sebagai hadiah ucapan selamat. Masih jarang Nyonya Zhu menggunakan koin tembaga sebagai hadiah ucapan selamat rumah tangga akan memiliki sesuatu dari bawah kotak. Dalam hal barang, rumah tua keluarga Zhu memiliki pengetahuan lebih dari rata-rata keluarga di desa,
jadi tidak akan ada kekurangan barang di bagian bawah kotak. Setelah menyajikan teh untuk Tuan Zhu dan Nyonya Zhu, Zhu Ping'an dan Li Su berdiri dan menyajikan teh untuk paman dan yang lainnya secara bergantian. Setelah menerima teh, semua orang mengucapkan beberapa kata ucapan selamat atas pernikahannya, kecuali pamannya. Babi itu punya keluarga. Mulai sekarang, dia akan menjadi dewasa. Mulai sekarang, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Paman Zhu Souren mengenakan gaun leher bulat lengan panjang yang baru teh, dia menggaruk tutup tehnya 2 kali, menyesapnya dan menaruhnya di atas meja. Dia berdiri di depan Zhu Ping'an dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan menggoda seperti orang yang lebih tua. Saya dengan tulus mengikuti instruksi pamanmu. Zhu Ping'an sedikit melengkungkan tangannya. Ya, Paman Zhu Souren mengelus janggutnya dan mengangguk, menunjukkan sikap seorang yang lebih tua. Setelah menyajikan teh, semua orang mengobrol beberapa kata lagi, dan kemudian topiknya secara alami beralih ke masalah paman pergi ke rumah Yingtian untuk mengikuti ujian. Kali ini saya akan pergi ke Akademi Yingtian Fu untuk ujian. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu saya memasuki tempat tersebut dan menguji kemampuan saya bisa mencari sesuatu. Paman Zhu Souren mengambil 2 langkah dengan tangan di belakang punggung, mengelus janggutnya, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dan dia terlihat sangat percaya diri. Apa bedanya tidak pamer dan ikan asin? Paman Zhu Souren sepenuhnya memverifikasi kebenaran ini. Melihat postur pamannya Zhu Souren yang disambar petir, Zhu Ping'an tidak tahu harus berkata apa, dia telah mendengar kata-kata pamannya beberapa kali. Saya ingat terakhir kali saya mengikuti pemeriksaan persalinan, saya mendengar paman saya mengucapkan kata-kata serupa di Changting. Saya mungkin juga mendengarnya beberapa kali di kesempatan lain. Keponakan saya ingin mendoakan paman tertua saya memulai dengan sukses dengan masuk dalam daftar medali emas. Zhu Ping'an menggerakkan sudut bibirnya dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Faktanya, Zhu Ping'an masih sangat tidak menyukai pamannya, bukan karena alasan, tetapi karena dia dan pamannya pergi ke rumah Yingtian terakhir kali untuk mengikuti ujian. Pergi ke Yingtian untuk mengikuti ujian kekaisaran lebih seperti perjalanan yang didanai publik ke pamannya. Dia menjual besi di rumah dan menabung uang untuk pamannya. Sang paman menggunakan uang yang berlumuran darah dan keringat keluarga untuk menjalani kehidupan romantis dan bahagia. Haha. Sepertinya terakhir kali aku mengikuti ujian bersama pamanku, selama puluhan hari, aku tidak melihatnya membaca buku atau mempersiapkan ujian, tidak sekalipun. Sangat umum untuk melihat paman pergi minum atau pergi ke jamuan makan bersama orang ini atau itu, saling bersorak, menunjukkan belasungkawa kepada wanita nakal di zaman ini, dan sangat umum bagi mereka untuk bertengkar satu sama lain dan menjadi cemburu. Sehari sebelum ujian, sang paman tak lupa menyampaikan belasungkawa kepada gadis yang kehilangan pijakannya. Sepertinya Seer memiliki kepercayaan penuh pada pamannya. Paman Zhu Souren memandang Zhu Ping'an sambil mengelus jenggotnya dan mengangguk puas. Haha, matamu menunjukkan bahwa aku percaya penuh padamu. Zhu Ping'an terdiam beberapa saat. Bab 529 kecap memang masalah kecil, tapi pemeriksaan ilmiah adalah masalah besar. Kami akan berangkat sore hari. Bos, apakah Anda sudah mengemasi barang-barang Anda? Tuan Zhu menyela ekspresi percaya diri pamannya Zhu Souren, mengetuk pipa dan panci, lalu memandangnya dan bertanya. Ayah, semuanya hampir selesai, jawab pamannya. Apakah Anda sudah menyiapkan makanan, pakaian, perbekalan, pena, tinta, kertas, dan batu tinta? Tuan Zhu bertanya lagi dengan cemas. Saya akan membeli pena, tinta, kertas, dan batu tinta ketika saya sampai di Yingtian. Akan merepotkan untuk membawanya di jalan. Paman berpikir sejenak dan menjawab. Berapa banyak uang yang dapat dihabiskan untuk membeli pena, tinta, kertas, dan batu tinta? Zhu Ping'an terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan pamannya. Barang-barang ini tidak memakan banyak tempat, dan tidak bermoral batu tinta selama ujian. Harga pulpen, tinta, kertas dan batu tinta akan lebih tinggi dari biasanya. Dilihat dari sikap pamannya, dia mungkin membeli pena, tinta, kertas, dan batu tinta di Yingtian untuk ujian sebelumnya.
Jika dia membeli batu tinta yang lebih baik, dia akan menghabiskan setidaknya 1 tael perak setiap kali. Bawalah semua pena, tinta, kertas, dan batu tinta ke rumah. Setelah mendengar ini, Tuan Zhu segera menggelengkan kepalanya dan memberitahu pamannya Zhu Souren membawa semua pulpen, tinta, kertas dan batu tinta ke rumah. Mendengar Tuan Zhu mengatakan ini, Nyonya Zhu di samping tiba-tiba menyela, ngomong-ngomong, menantu perempuan saya baru saja membawa banyak makanan, termasuk kue kering, sarang burung, dan sebagainya. Bos, tolong bawakan lebih banyak untuk dimakan di jalan. Sarang burung. Pamannya sedikit terkejut, lalu menyipitkan matanya sedikit dan berkomentar, sarang burung adalah hal yang baik. Bu, sarang burung lebih efektif untuk kami para wanita, terutama mereka yang hamil. Saya mendengar bahwa orang-orang kaya di daerah ini memakan sarang burung untuk memulihkan kesehatan mereka. Ini pertama kalinya saya melihatnya, dan saya tidak tahu seperti apa rasanya. Bibi keempat berkata dengan suara panjang dan mencoba meregangkan perut buncitnya. Ia mengulurkan tangannya untuk membelai perutnya seolah menyentuh harta karun, dan menatap kotak sarang burung dengan mata sipitnya tanpa berkedip. Mengisi ulang ki dan darah. Benar sekali. Kakak laki-lakimu telah bepergian dengan susah payah, jadi ini saat yang tepat untuk mengisi kembali tubuhnya, kata nenek sambil mengambil kotak sarang burung di tangannya dan memasukkannya ke pamannya Zhu Souren yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bu, bibi keempat menyentuh perutnya dan memandang Nyonya Zhu tua dengan tatapan sedih. Baiklah, aku akan meninggalkan 2 untukmu. Nyonya Zhu melihat perut bibinya yang keempat dan memikirkan cucunya yang belum lahir. Paman Zhu Souren tampak enggan untuk menyerah. Sarang burung ini bagus. Jika Anda menggunakan sarang burung untuk menyenangkan keindahan di tepi sungai Qinhuai, Anda pasti bisa menciumnya. 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Nyonya Zhu membuka kotak itu dan menghitungnya. Dia menemukan bahwa hanya ada 4 sarang burung di dalam kotak yang dikemas dengan baik. Dia merasa sedikit kecewa. Kotak itu tampak besar dari luar, tetapi hanya ada 4 di dalam, kenapa dibungkus begitu banyak kain? Kalau untuk anak keempat, ada 2 di keluarga, jadi bos hanya punya 2. Mengapa menantu perempuan jalang ini menggalinya seperti ini? Dia baru saja memberikan 4 sarang burungnya. Sarang burung ini cukup untuk dimakan siapapun dia. Nyonya Zhu tua menutup kotak itu dan menatap ke arah Li Su, dengan sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya, ini dari keluarga Xier. Saya masih memiliki sarang burung di rumah. Saya akan memberi Anda sepotong seberat 10-8 pon. Untuk dimakan pamanmu di jalan. Li Su menoleh ketika dia mendengar kata-kata itu, jumbai dijepit rambutnya bergoyang, seolah dia tidak melihat ekspresi tidak puas wanita tua itu, dan menatap Nyonya tua Zhu dengan sepasang mata berair yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, nenek, ya, tapi. Sebelum Li Su selesai berbicara, gadis kecil di belakang Li Su tidak senang. Dia memandang Nyonya Zhu tua dengan ekspresi mengejek di wajahnya seolah-olah dia adalah orang desa, dan berkata dengan marah. Nyonya tua, sarang burung ini bukan kubis Cina. Beratnya 10-8 pon. Mari kita tidak membicarakan tentang sarang burung bermutu tinggi yang dibawakan istri saya. Bahkan sarang burung biasa harganya 1 atau 2 perak per sen. Yang beratnya 10-8 pon setidaknya pasti bagus. Beberapa ratus tael perak. Suara gadis kecil itu penuh ketidakpuasan, dan dia menertawakan mulut besar wanita tua itu, yang bisa membuka sarang burung yang beratnya 10 atau 8 pon. Benar-benar orang bodoh dari pedesaan. Mahal sekali. 1 tael perak untuk setiap dolar. Nyonya Zhu membuka mulutnya lebar-lebar saat mendengar ini. Bukan, ini sarang burung walet biasa. Sarang burung yang dibawakan ibu kita adalah sarang burung walet kelas atas yang dikirim dari Asia Tenggara. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan wajahnya penuh kebanggaan. Nyonya Zhu tua sekarang merasa sarang burung di tangannya sangat berat. Dia tidak menyangka bahwa sarang burung itu begitu berharga dan harganya beberapa tael perak. Pandangannya pada Li Su benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, Nona, sarang burung ini memang tonik, tapi 10 atau 8 pon pasti akan membuat seseorang lebih besar. Itu bukan lelucon.
Setelah mendengarkan perkataan pelayan kecil itu, sang nenek, Nyonya Zhu, mendecakkan lidahnya dan berhenti meminta 10 atau 8 pon sarang burung. Setelah memikirkannya, dia membuka kotak sarang burung itu dan mengambil satu untuk disimpan. 3 lainnya diberikan kepada pamannya Zhu Souren, yang memintanya untuk segera ke Yingtian untuk memulihkan kesehatannya. Bibi keempat di samping cemberut saat melihat ini. Nyonya Zhu mengemas sarang burung dan beberapa kue serta suplemen, dan memberikan semuanya kepada bibi tertuanya, yang memintanya untuk menyimpannya untuk pamannya Zhu Souren dan membawanya ketika dia pergi. Paman Zhu Souren melirik ke arah Zhu Ping'an dan Li Su, lalu terbatuk, menatap Tuan Zhu dan berkata, "Ayah, saya siap untuk ujian sains Yingtian, tapi saya hanya sedikit malu di saku." "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat pemalu, dan aku memiliki lebih dari 10 tael perak di keluargaku untuk dipegang olehmu." Bibi keempat seperti seekor kucing yang ekornya telah diinjak. Mengapa itu tidak cukup? Tuan Zhu juga menatap pamannya Zhu Souren dengan mata. Dia tahu bahwa semua uang keluarga telah diberikan kepada bosnya. "Ayah, saya pergi ke Yingtian, dan saya harus mentraktir Tuan Liu makan. Ini mempengaruhi masa depan anak saya, dan rekan-rekan murid serta mentornya juga sangat diperlukan. Semua bantuan ini adalah uang, ayah. Ayah, berikan saya tidak apa-apa jika saya memiliki semua keterikatan ini, tetapi tidak cukup jika saya memiliki hubungan ini. Ini sangat sulit." Paman Zhu Souren menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas dengan paksa. Tetapi keluarganya tidak punya uang. Tuan Zhu mengerutkan kening, lalu dia mengambil 2 isapan rokoknya, dan asap mulai terbentuk. "Ayah, jika tidak, anakku akan meminta CR untuk meminjam uang terlebih dahulu." Paman Zhu Souren sepertinya sudah lama memikirkan tentang keluarga, lalu dia menoleh ke Zhu Ping'an dan mengatakan apa yang dia rencanakan, untuk waktu yang lama. "CRA, bahasa keluarganya tidak sama. Paman sudah siap untuk ujian sains Yingtian, tapi dia kekurangan uang. Jangan biarkan kakekmu khawatir. Heir akan meminjam 10 tael perak dari paman untuk sementara dan menunggu sampai paman kembali dari ujian. Kembalikan padamu. Sepertinya saya sangat tidak berbakti." Dengan angkat topi, dan di depan kakek saya lagi, ini bukan meminjam uang, ini jelas memaksa uang. Pamannya sangat pandai menggunakan teknik semacam ini untuk memanfaatkan situasi. Namun, selama Anda meminjam uang dengan baik, itu saja. Pemaksaan uang seperti ini membuat Zhu Ping'an sangat muak. Selain itu, memikirkan tentang apa yang dilakukan pamannya selama ekspedisi ilmiah terakhir untuk menemukan bunga dan pohon willow, dan memikirkan tentang upaya pamannya untuk menggelapkan properti keluarganya kemarin, Zhu Ping'an tidak memiliki ide sedikit pun untuk meminjam uang, jadi ada baiknya dia tidak mengejar pamannya. Mendengarkan maksud perkataan bibi keempat, pihak keluarga telah memberi pamannya lebih dari 10 tael perak. Cukup pergi ke Yingtian untuk mengikuti ujian. Ahem, kalau saja beberapa hari yang lalu, keponakanku pasti akan meminjamkan uang itu padaku tanpa dia harus memberitahuku. Tapi beberapa hari yang lalu, keponakanku terbunuh di laut, dan pamanku pasti sudah mengetahuinya. Keponakanku cukup beruntung bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia masih harus tinggal bersamanya. Semua barang bagus hilang di laut, dan aku tidak punya uang." Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya karena malu, mengangkat sudut bibirnya, dan tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia mengatakan ini, lalu mengeluarkan segenggam sekitar 10 keping dari sakunya. Ketika koin tembaga itu tiba, dia dengan antusias memasukkannya ke tangan pamannya dan berkata dengan murah hati. "Oh, aku ingat, ibuku memberi aku 10 sen pagi ini untuk membuat kecap. Tapi kecap itu masalah kecil, dan ujian pamanku adalah masalah besar. Mari kita urus uangnya dulu dengan pamanku." Bab 530, 10 wen dan 10.000 emas. Koin tembaganya hanya 10, tapi sangat berat dan terasa berat di telapak tangan. Paman melihat 10 koin tembaga di tangannya, dan kemudian melihat wajah Zhu Ping'an yang hangat dan murah hati. Mulutnya terbuka untuk beberapa saat, bergerak sedikit, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mengirimkan bulu angsa dari jarak ribuan mil adalah hadiah ringan tapi merupakan sentimen yang berat. Ini juga niat keponakan saya.
Tolong jangan menolak. Keponakan saya ingin mendoakan paman saya medali emas dan kembalinya kemenangan. Setelah Zupingan memasukkan 10 koin tembaga ke tangan pamannya, dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan santai. Setelah mendengarkan kata-kata Zupingan, paman itu membuka mulutnya lebih lebar lagi. Setelah beberapa detik, paman Zhu Souren sadar. Dia melihat 10 koin tembaga di tangannya dengan ekspresi jijik di wajahnya. 10 sen cukup untuk apa? Pergi ke restoran untuk makan bahkan tidak cukup untuk minum teh. Anda, seorang sarjana dinasti Ming dan seorang sarjana Hanlin kelas 6, berani menyerahkan 10 sen, yang membuat paman Anda Zhu Souren merasa jijik. Paman, apakah kamu terlalu muda? Zupingan sedikit menyipitkan matanya dan mengamati semua ekspresi wajah pamannya Zhu Souren. Tidak, paman itu tersenyum datar. Semua orang tahu bahwa Zupingan bertemu dengan bajak laut dan kapal karam di laut beberapa hari yang lalu. Syukurlah Zupingan kembali dengan nyawanya. Wajar jika uang berharga dirampok atau hilang di laut. Setiap orang dapat memahami ketidakmampuan Zupingan untuk membayar dan tidak dapat meminta terlalu banyak. Namun, paman Zhu Souren bukanlah orang yang mudah menyerah. Sier, istrimu punya banyak uang, kenapa kamu tidak memintanya? Ketika pamanku kembali dari ujian ilmiah, dia tidak akan mendapat 1 sen pun lebih sedikit darimu. Paman Zhu Souren berdiri di sana dan melihat pada Zupingan, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Li Su. Dia mengingatkan Zupingan dengan lembut. Saat ini, Li Su dikelilingi oleh bibi keempat dan bibi ketiganya, menanyakan mereka tentang apa yang terjadi pada Dahai. Istrimu punya banyak uang, kenapa kamu tidak memintanya? Bukankah kamu tidak punya uang? Tidak masalah. Istrimu punya banyak uang, sejumlah uang dan berikan padaku. Paman mengajukan saran yang masuk akal dari sudut pandang Zupingan. Keren sekali, Paman. Sang paman sekali lagi menetapkan batas bawahnya dengan tindakan nyata, dan sekali lagi membuktikan bahwa dia jauh lebih tebal dari orang biasa. Zhu Pingjing memandang pamannya dengan tenang. Meskipun dia tahu bahwa pamannya adalah orang baik, sikap tidak tahu malunya tetap mengejutkan Zupingan. Kemarin, rencana sang paman untuk merampas harta benda keluarganya dengan pihak luar gagal. Konspirasi tersebut terungkap di depan semua orang, dan dia dikejar oleh lelaki tua itu untuk memperbaikinya dan terengah-engah, tapi tidak menyebutkan apapun tentang kejadian kemarin. Apalagi dia bisa memaksa untuk meminjam dengan tenang. Ketika meminjam paksa gagal mencapai tujuannya, sang paman akan terang-terangan berkata, istrimu punya banyak uang, kenapa tidak memintanya? Tidak ada orang lain yang memiliki rasa malu seperti itu. Dengan kata lain, jika paman menggunakan semangat tak tahu malu ini di tempat lain, dia pasti akan mencapai sesuatu. Bagaimanapun, tidak tahu malu juga merupakan salah satu elemen kesuksesan. Ya, Ser, kamu bisa meminta sejumlah uang kepada istrimu. Begitu suara pamannya turun, Nyonya Zhu, yang sedang memperhatikan dengan seksama, mendengar saran pamannya, menepuk pahanya, dan kemudian mengingatkan Zuping, sebuah menantu perempuan Zi membeli 4 sarang burung, jadi dia pasti sangat kaya, dan dia telah mendengar bahwa orang kaya Li dari desa Sanghe punya banyak uang. Menantu perempuan cukup menyelipkan sedikit di antara jari-jarinya dan itu sudah cukup bagi bos untuk mengikuti ujian Yingtian. Nenek, kenapa ikut bersenang-senang? Ya, nenek selalu bias terhadap paman, dan kali ini tidak terkecuali. Ada apa, suamiku? Li Su menghampiri dan bertanya, suaranya sangat lembut dan manis, yang membuat orang merasa nyaman. Zupingan dengan singkat memberitahu Li Su dengan lembut. Oh, Li Su mengangguk, mengerucutkan bibir merahnya dan berkata matanya yang gelap menatap ke arah paman dan neneknya, lalu menyerahkan amplop merah di tangannya kepada Zupingan, dengan senyuman di wajahnya, ujian pamanku adalah masalah besar, jadi tentu saja saya harus mendukungnya. Ini adalah hadiah yang baru saja diberikan nenek saya. Sangat berat untuk saya sentuh. Pasti merupakan hal baik yang diberikan nenek saya kepada saya. Suamiku akan memberikannya kepada pamanku atas namaku. Petik 2. Oke, setelah mendengarkan kata-kata Li Su, Nyonya Zhu berbalik dengan tidak wajar, wajahnya sedikit merah. Paman, persiapkan saja ujiannya dengan tenang. Kita semua adalah satu keluarga.
Jangan bicara tentang membayar kembali uangnya lagi. Zupingan memasukkan amplop merah itu ke tangan Paman Zhu Souren lagi, dan sudut bibirnya sangat melengkung dengan murah hati. Amplop merah itu jatuh ke tanganku dengan berat yang sama dengan 10 sen pertama. 10 sen lagi. Paman itu membuka mulutnya lebar-lebar lagi. Dia tahu apa yang ada di dalamnya begitu dia menyentuhnya. Memang benar ada satu keluarga yang tidak datang ke rumah yang sama. Merpati memberi 10 koin, dan menantu merpati juga memberi 10 koin. Oh, ngomong-ngomong, Paman, pagi ini ayahku menyebutkan bahwa dia memberi pamannya 3 guan uang untuk transportasi kemarin lusa. Koin tembaga terlalu berat untuk dibawa di jalan. Paman, tolong jangan lupa ganti, menjadi koin perak. Melihat pamannya, dia masih ingin berbicara, kata Zupingan lebih dulu. Mendengarkan saja percakapan antara paman dan kakek saya tahu bahwa paman saya tidak memberitahu kakek saya tentang uang yang diberikan oleh ayah saya. 3 keping uang yang dibawa ayahku dari ibu hingga pamannya adalah uang pribadinya yang telah ia simpan dengan susah payah selama setahun. Pamanku bahkan tidak menyebutkan ini. Zupingan merasa perlu memberitahu kakek dan neneknya apa yang telah dilakukan ayahnya. Kakek dan nenek provinsi menganggap ayahnya tidak peduli dengan persaudaraan. Saudaraku, bukankah kamu bilang kamu tidak punya uang kemarin? Mendengar ini, bibi keempat meninggikan suaranya dan bertanya. Kakek dan nenek pun mengalihkan perhatian mereka kepada sang paman, memeriksa, menyelidiki dan menanyainya. Ahem, kalau bukan karena pengingat ZR, aku hampir lupa tentang 3 keping uang ini. Pamannya terbatuk. Wajahnya tidak merah dan dia kehabisan napas, dan dia tampak seperti baru mengingatnya. Setelah kejadian ini, sang paman tidak pernah lagi menyinggung tentang peminjaman uang. Namun, meski soal peminjaman uang tidak disebutkan, sang paman punya ide lain. Suer sekarang adalah sarjana nomor 1 dan bertugas di Akademi Hanlin. Dia pasti memiliki banyak kenalan di kantor resmi Nanzili. Mengapa kamu tidak menulis beberapa salam atas namamu? Paman akan mengunjungimu dan mengambil berjalan. Paman menyentuhnya. Menyentuh janggutnya, dia memandang Zupingan dan berkata. Setelah mendengar hal tersebut, Tuan Zhu pun mengalihkan perhatiannya ke Zupingan, berpikir jika Zupingan membantu putra sulungnya menemukan koneksi sebagai sarjana nomor 1, ujiannya akan lebih mudah. Aku membuat pamanku tertawa. Dia baru saja memasuki karir resmi dan tidak memiliki kenalan lama di Nanzili. Zupingan melirik pamannya dan sedikit terdiam pintu melalui koneksi. Mengapa Anda tidak belajar keras untuk mempersiapkan ujian kekaisaran? Coba pikirkan apa yang dilakukan cara-cara curang ini. Aduh, paman itu menghela nafas keras ketika melihat Zupingan, dan menggelengkan kepalanya, seolah dia membenci besi dan menempatkan dirinya pada posisi Zupingan. Ini penting. Kamu masih muda, dan kamu masih memiliki beberapa kekurangan masalah ini. Anda tahu, peringatan Anda telah menimbulkan masalah bagi Tuan Yan. Jika tidak ada yang membantu Anda akan mendapat masalah. Tulislah beberapa salam, Paman, luangkan waktu untuk mengunjungi beberapa orang dewasa untuk Anda, dan seseorang akan membantu Anda menjadi perantara dengan Tuan Yan, dan hal besar akan direduksi menjadi masalah sepele. Petik 2. Jangan khawatir, Paman, ujian kekaisaran adalah hal besar. Jadi paman harus berkonsentrasi pada itu ujian. Jika ujian pamanku tertunda karena masalah CR tidak akan sanggup menanggungnya. Zupingan menggelengkan kepalanya. Nah, pamannya agak bingung. Melihat ekspresi kecewa di mata Tuan Zhu, Zupingan tidak tahan. Tuan Zhu sangat ingin pamannya berhasil dalam ujian kekaisaran Zhu Souren. Ngomong-ngomong, Paman, dia masih ada lebih dari 10 buku di rumah yang berisi catatan dan renungan setelah membaca 4 buku dan 5 klasik. Paman dapat membawanya ketika dia pergi. Jika dia punya tidak ada hubungannya, dia bisa membacanya di jalan dan menjelaskan secara singkat pendapatnya, yang mungkin digunakan untuk menghabiskan waktu di perjalanan. Petik 2. Ketika Paman mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan sangat tidak tertarik dan berkata, Paman membawakan Zuzi anotasi. Saya khawatir tidak akan ada waktu tambahan di jalan. Mari kita pelajari catatan Sie setelah dia kembali dari ujian ilmiah. Nah, mutiara itu diam-diam memainkan piano kepada sapi.
Jika bukan karena kakeknya, Zhu Ping'an tidak akan meminjamkan catatan dan wawasan ini kepada pamannya. Namun, saat ini, Zhu Ping'an melihat barang-barang yang bernilai puluhan ribu emas, tetapi pamannya mengabaikannya. Melon yang dipilih tidak manis, jadi lupakan saja.